为流传，哼，传言难得。杀了他，他怎么不是？小子，我感觉有一股气息正在接近。这老家伙，煞气极强，很容易反噬主人。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Martial Universe atau Dongqiankun Season 4 episode yang ke-10. Bagi kalian yang masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan boleh buka saja playlistnya. Dan bagi kalian yang belum subrek, tolong bantu subrek dulu biar Mimin lebih semangat lagi buat videonya. Kalau udah gak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita hantam isi ceritanya. 杀了那个叫林动的小子，我元朗天什么？ Scene awal ini diceritakan di mana ya guys, di kediaman klan Lin, Ling Langtian datang dan disambut oleh para bawahan-bawahannya atau para pengikut-pengikutnya yang ada di klan Lin. Lalu di dalam kuil kerajaan tetua atau kepala patriark klan Lin lagi nut-nutan. Lalu dua orang bawahan patriark klan Lin atau tetua Lin Zeng, mereka lagi mengobrolkan keluarga cabang atau si Lindong yang sekarang menjadi perbincangan seluruh Kabupaten Dahuang. 一个分家的小辈，实力又能如何？这在场的弟子都一派胡言。 Dan kekuatan si Lindong sekarang malahan bisa dibanding dengan kekuatan si Ling Langtian. Tiba-tiba Ling Langtian pun datang ke tempat tersebut dan mendengarkan perbincangan bahwasannya kepala patriark itu, si patriark malahlah seperti tertidur nyenyak. Dan si kelapa patriark Lin pun dia sedikit ngagebeg ketika dia dipanggil namanya oleh si bawahannya atau si tetua Lin Zeng. Lalu Ling Langtian pun datang di depan mereka semua, sehingga kepala patriark pun mengangkat tangannya sambil mengucap kepada si Ling Langtian bahwasannya para ketua dari klan Lin sudah mengadakan rapat koordinasi. Lalu si Ling Langtian pun berterima kasih kepada kepala patriark Lin. Dan si Ling Langtian pun dia bersimpuh di hadapan kepala patriark dan para ketua yang telah mempercayai kepada si Ling Langtian. Dan kepala patriark percaya kepada si Ling Langtian akan melakukan hal paling terbaik. Dan sang kepala patriark memerintah kepada Ling Langtian untuk persiapan kompetisi dengan sekuat tenaga. 多谢族长。 Lalu singkatnya cerita, pada malam harinya, si Ling Langtian berkultivasi menyempurnakan kekuatan formasi manifestasi. Dan dikarenakan dia juga ingin mempergunakan kekuatannya untuk membunuh anak yang bernama Lindong atau si MC kita. Dan si Ling Langtian pun masih menghina saja kepada si MC kita Lindong, hanya seekor semut belaka dari keluarga cabang. Dan Ling Langtian sama sekali tidak ada yang ditakutkan dengan jiwa-jiwa raga si Lindong. Lalu si Ling Langtian pun ia lagi berkultivasi ditemani seekor api arwah surgawi yang berada di tahap manifestasi itu. Dan dengan kekuatan arwah api tersebut, si Ling Langtian sedikit menjadi rada ringan untuk menghadapi si Lindong. Dikarenakan api surgawi milik si Ling Langtian akan membantu pekerjaan Ling Langtian. Lalu api surgawi milik Ling Langtian pun dia membacot di depan Ling Langtian bahwasannya dia harus mendengarkan perintah dari api surgawi tersebut. Namun tiba-tiba pas Ling Langtian ingin berkultivasi bersama api surgawi itu, sontak dia dipanggil oleh tetua Lin Zeng. Dikarenakan tetua Lin Zeng ingin menemui si Ling Langtian. Akhirnya si Ling Langtian pun keluar dari ruangannya
dan langsung menemui sang tetua Lin Jeng yang sudah ada di depan ruangan. Si Ling Langtian pun menanyakan kepada tetua Lin Jeng mengapa Pak Tua Lin Jeng masih datang ke tempat si Ling Langtian. Dan ternyata sang tetua Lin Jeng pun memberikan informasi kepada Ling Langtian bahwasannya hari ini Kepala Patriark mengumumkan bahwasannya Ling Langtian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi klan yang akan datang. 这么晚了，怎么还来我这边？啊，当然，并非我一人想聊，老夫明白了。 Dan sang tetua Lin Jeng pun ingin mempertanyakan bahwasannya dia hanya ingin mengetahui ide dan gagasan pokok dari si Ling Langtian terhadap kompetisi yang akan datang ini. Dan si Ling Langtian pun membacot bahwasannya selama dapat menjamin para murid dari klan, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari cara menjamin itu. Mereka berdua pun membacot ya guys panjang lebar pokoknya, sehingga scene pun berpindah di mana di Gunung Agung yang cukup tinggi, si MC kita pun lagi berkultivasi menyempurnakan boneka roh darah yang ia dapatkan. Sehingga dengan cepat ia pun langsung berkultivasi ya guys di atas gunung. Pada akhirnya dia pun berhasil menyempurnakan kekuatan boneka roh darah dan juga esensi tubuh guntur surgawi. Lalu Lindong pun merasakan ada aura-aura yang cukup kental dari esensi tubuh guntur yang ia sempurnakan dan tingkat kekuatannya cukup meningkat sangat pesat. Lalu Xiao Diao pun di dekat Lindong dia pun membacot bahwasannya walaupun si MC kita dari dinasti kerajaan Dayan, tapi untuk saat ini dia sulit untuk menemukan lawan tandingan yang sebadan. Si Lindong pun langsung menanyakan pas kultivasi kemarin di gunung kepada Xiao Diao. Dan Xiao Diao pun menjawabnya bahwasannya si MC kita Lindong berkultivasi di atas gunung itu selama 2 bulan. Dan si Lindong pun tidak menyangkanya dikarenakan menurut si Lindong hanya seperti 2 hari saja. Lalu si MC kita Lindong pun mengajak kepada Xiao Diao dan juga Xiao Yan untuk pergi ke kota Yancheng. Namun pas kesempatan itu Xiao Diao merasakan ada aura-aura yang begitu aneh. Ia pun merasakan ada napas spiritual yang datang menghampiri mereka bertiga. Lindong pun menanyakan kepada Xiao Diao, orang kuat di ranah apalagi yang mendekati mereka bertiga. 已经2个月了，怎么了？ 我感觉有一股子善。 Lalu Xiao Diao juga tidak mengetahui orang tersebut. Orang tersebut yang tentunya akan menghampiri mereka. Namun aura-auranya sudah terasa hingga ke dalam dada. Dan pada akhirnya si MC kita Lindong dia pun menunggangi Xiao Diao dan juga pergi melesat ke atas langit. Lalu dari kejauhan tetua Mak Lao atau ketuamu mengejar dan mengetahui aura-aura dari si MC kita Lindong. Lalu tetua Mak Lao pun dengan menunggangi kendi air spiritual dia pun melesat dengan kecepatan yang cukup kilat. Dan di sisi lain si MC kita bersama Xiao Yan dan juga Xiao Diao mereka lagi membahas energi spiritual yang akan mendekati mereka adalah napas master di ranah kelas nirvana. Sehingga si MC kita Lindong dan juga Xiao Diao pun tidak akan bisa lari kemana-mana lagi dan tidak bisa bersembunyi lagi. Dikarenakan seseorang di ranah kelas nirvana pastinya akan lebih kuat seperti dewa. Dan pada akhirnya si MC kita pun turun ya guys dalam hutan. Dan benar saja si MC kita tidak menyangkanya bahwasannya dia diikuti oleh sang senior Mak Lao. Lalu sang kakek itu turun langsung dari atas langit dan langsung menghampiri si MC kita Lindong. Dan sang master itu menanyakan kepada sang MC kita Lindong yang berada di ranah setengah langkah penciptaan. Dan Mak Lao juga mengetahui bahwasannya si MC kita Lindong benar-benar sang pemuda jenius. Lalu ucapan sang master Mak Lao pun langsung ketupoksinya bahwasannya dia datang menemui si MC kita Lindong hanya demi simbol leluhur pelahap yang Lindong dapatkan. Dan si master itu terus memuji kehebatan dan keterampilan si Lindong. Lalu si Lindong pun pas dia mendengar kata-kata simbol leluhur pelahap, dia pun sedikit bengong ya guys. Namun tiba-tiba saja si kakek itu langsung menggeledah si MC kita dengan langsung menyerotkan aura esensi cahaya biru ilahinya.
Sontak si MC kita pun langsung disasar oleh aura tersebut. Namunlah apa daya, sang kakek itu tidak menemukan apa-apa, termasuk yang ia tuju benar-benar tidak menemukan simbol pelahap. Namun sang kakek itu tetap merasakan aura-aura gejolak dari kekuatan pelahap. Dan sang kakek tersebut mengajak kepada si MC kita Lindong untuk ikut bersamanya. Namun jawaban dari si MC kita Lindong, masih banyak kepentingan yang lain untuk diselesaikan. Jadi dia tidak bisa mengikuti perintahnya. Lalu tiba-tiba sang kakek tersebut sedikit terpancing emosinya sehingga dia langsung mengeluarkan pagoda esensi cahaya kekuatannya dan langsung ditebaskan kepada si MC kita Lindong. Namun si MC kita Lindong pun masih tetap bisa bertahan ya guys, dan si kakek tersebut terherman-herman melihat metode bagian tubuh yang cukup bagus yang dikeluarkan oleh sang MC kita Lindong. Sang kakek itu kembali mengeluarkan ya guys teknik pengurung surgawi yang langsung digunakan untuk mengurung si MC kita. Namun tiba-tiba si MC kita Lindong pun langsung mengeluarkan kekuatan yang baru, yaitu kekuatan sang boneka roh darah yang ia dapatkan dari Gunung Yin yang mistis. Sehingga Pak Tua Master pun tidak menyangkanya bahwasannya dia telah mendapatkan boneka roh darah. Namun sang kakek itu terus membacot bahwasannya hanya dengan menggunakan boneka roh darah tidak akan bisa mengalahkan si kakek tua. Pokoknya si kakek tua itu cukup sombong ya guys. Lalu Lindong pun mendengar bacotan-bacotan dari sang kakek yang begitu nyucuk. Ia pun langsung menyuruh boneka roh darah untuk maju menyerang kepada sang kakek. Dan pada akhirnya perbakuan taman mereka pun sangat seru ya guys. Lalu si MC kita Lindong pun dia langsung mengeluarkan simbol pelahap miliknya. Namun sontak sang kakek pun terherman-herman melihat si MC kita yang ternyata mempunyai simbol pelahap. Padahal mah guys, itu hanya voucher kartu semata yang si Lindong berpura-pura jika ulah dicokot ya guys. Namun si MC kita Lindong pun sedikit berpura-pura jika nu ulah dicokot geningan si jimat eta teh. Dan si kakek tersebut percaya terhadap kartu voucher jimat tersebut. Si MC kita Lindong pun tentunya bersama boneka darah memberhentikan pertarungannya. Dikarenakan si kakek telah mengambil voucher simbol palsu jimat spiritual milik si Lindong. Lalu si Lindong pun berpura-pura memintanya lagi kepada si kakek. Namun si kakek tersebut pada akhirnya memberikan sebuah gulungan kertas, yaitu kompensasi kepada si MC kita Lindong karena telah memberikan voucher untuk menuju simbol pelahap. Lalu Lindong pun mengambil gulungan kertas tersebut yang di dalamnya yaitu tentu menjelaskan tentang menjelajahi surgawi Taiking. Lindong pun berpamitan undur diri ya guys dari sang kakek. Namun sang kakek pun sedikit cukup sial dikarenakan tidak menyangkanya jimat yang ada di tangannya itu hanyalah jejak cetakan-cetakan saja. MC kita pun dia melesat dengan cepat menggunakan tunggangan Xiaoyan dan juga ia sambil mendapatkan gulungan kertas ilmu bela diri tingkat manifestasi. Lalu Xiao Diao pun membacot kepada si Lindong bahwasannya orang tua tadi tidak terlihat seperti orang baik ya guys. Tiba-tiba saja Xiao Diao pun merasakan ada aura-aura yang sedang bertarung melawan sang orang tua tadi yang melawan sang MC kita. Si Lindong pun bersama Xiao Diao pun dia segera turun bergegas ya guys dari atas langit guna untuk melihat pertarungan sang kakek. Dan ternyata lawannya sang kakek adalah sang nona pacar MC kita, yaitu Ling Qingzu, sang nona cantik. Sontak Ling Qingzu pun ia berhadapan bersama sang kakek Ma Lao. Mereka berdua pun terus berencak-rama satu sama lain. Lalu tiba-tiba si MC kita pun dari kejauhan dikejutkan melihat sang kakek tadi yang langsung memurnikan darah kembali ke asalnya. Sontak aura-aura tersebut membuat peningkatan yang cukup besar. Lalu wanita cantik Ling Qingzu itu langsung membacot kepada Mak Lao bahwasannya Mak Lao benar-benar kelas kelapa.
Namun sang kakek pada kesempatan itu langsung mengeluarkan kekuatan-kekuatan pribadinya dan langsung berhadapan bersama nona cantik Ling Qingzu. Lindong pun melihat situasi dan kondisi saat ini dan pada akhirnya pertarungan pun selesai ya guys, hanya pertarungan kecil-kecilan. Dan pas itu juga si Ling Qingzu dia pun merasakan ada aura-aura si pria tampan di dekat pohon. Dia pun sudah mengetahuinya keberadaan si MC kita. Dan si MC kita malah nyumput wae ya guys di belakang pohon dan sambil memberikan alasan bahwasannya dia hanya berlatih kultivasi di belakang pohon. Dan si Lindong pun mengucapkan dia tidak ada niat untuk menyelidiki Ling Qingzu. 是何人在此？才来探查一番。处理妥善。 Ling Qingzu pun dia langsung menyerukan kepada Lindong yang ada di belakang pohon bahwasannya dia hanya membereskan urusan internal bersama sang kakek. Dan Ling Qingzu pun dia pun langsung meminta maaf kepada sang MC kita karena dia telah mengganggu keberadaan sang MC kita. Akhirnya Ling Qingzu pun pergi dari tempat tersebut. Sehingga si MC kita pun langsung keluar dari belakang pohon ya guys. Sontak Xiao Diao pun langsung membacot bahwasannya bukankah si MC kita Lindong sudah merindukan kepada Ling Qingzu dan memikirkan siang malam guna untuk menikahinya. Tetapi sekarang orangnya pas sudah di hadapan mata, si MC kita malah mengumpet ya guys di belakang pohon. Aduh, bingung saja ya kelakuan si Lindong ini. Xiao Diao pun juga kebingungan ya guys melihat sikap si Lindong. Namun si Lindong pun dia berbicara kepada Xiao Diao bahwasannya belum ada waktu pas untuk bertemu. Dikarenakan untuk saat ini si Lindong masih ingin mencari jati diri untuk berkultivasi. 现在还远未到见面的时候，以后的势力想必是极其闯出一番名堂的。 Lalu menurut Xiao Diao pastilah kekuatan si Ling Qingzu sangat kuat dibanding sang MC kita Lindong. Lalu Ling Qingzu pun yang ada di atas langit terus melesat dengan cepat. Dan si MC kita Lindong juga tentunya bersama Xiao Yan dan juga Xiao Diao akhirnya pergi menuju kota Lincheng. Scene pun berpindah di mana di meneret pertarungan arena kompetisi klan Lin, Ling Langtian sudah berada di arena. Dan pada kesempatan ini kompetisi akan segera dimulai. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan di episode 10 ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah subrek dan nyalakan loncengnya. Mungkin hanya ini saja ya guys. See you next di video pembahasan. 煞气极强。